Tanda seorang itu setia kepada Allah, apa yang Allah suka, itu yang dia suka. Jadi orang yang mengenal Allah, dia tidak akan memberontak pada aturan. Ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah. Ya. Kita lihat aja, kalau ruh itu semuanya sudah kenal sama Allah. Jadi semuanya sudah sangat setia. Karena kenal itu jadi setia. Jadi kalau manusia yang mengenal Allah, dia pasti akan setia kepada Allah. Bagaimana tanda dia setia? Tanda seorang itu setia kepada Allah, apa yang Allah suka, itu yang dia suka. Apa yang Allah benci, itu yang dia benci. Jadi dia tidak takut lagi kepada siapapun. Apa yang Allah suka misalnya. Kalau kita misalnya ada undangan pesta misalnya. Tapi kita tahu dalam pesta itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan keadaan kita, iman kita misalnya. Terus waktu kita minta izin sama suami, kamu biar saya aja yang pergi, misalnya gitu. Jadi hatinya bukan nggak senang, alhamdulillah, senang ya Allah. Dengan keputusan Allah berarti melalui suami kita. Senang, alhamdulillah ya Allah. Karena Allah itu udah tahu dengan apa yang ditentukan kepada kita. Untuk kita bisa bersyukur. Jadi intinya tandanya orang yang kenal tadi apa? Kenal Allah berarti yang Allah suka dia suka, yang Allah benci dia benci. Jadi itu praktisnya. Kita juga bisa merasakan itu dalam diri kita. Jadi kalau secara untuk melihat orang kita nggak mampu di situ. Tapi masing-masing untuk mengenali dirinya sendiri. Dan orang itu cenderung akan mengikuti bagaimana Rasulullah. Karena yang Allah contohkan, yang Allah suruh, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi orang yang mengenal Allah, dia tidak akan memberontak pada aturan. Dia akan mencari jalan yang lurus. Jalan kebijaksanaan, jalan perbaikan. Makanya kita untuk menjadi umat Rasul, seperti yang saya sampaikan, jaga yang sudah baik, perbaiki yang rusak, jaga yang sudah baik, makmurkan negeri. Negeri yang makmur itu gimana? Makmur itu artinya semua merasa senang, semua merasa tenang, rahmatan lil alamin. Jadi kayak hewan, tumbuhan, semua senang. Kenapa tumbuhan senang? Kenapa hewan senang? Kalau orang yang berdiri dan menggunakannya karena cintanya kepada Allah, pasti mereka senang. Itulah rahmatan lil alamin tuh. Jadi semua tumbuhan itu bertasbih. Hanya kita tidak mengetahui tasbihnya. Tetapi tandanya bertasbih apa? Ketika kita mau menanam tanaman misalnya jagung atau apa, kan ada rumput. Nah, rumputnya kita babat, kita rumput itu nggak ada menolak, nggak ada menjerit, ikut aja. Jadi dia ikut aturan Allah. Nah, ada pertanyaan, nanti dia hewan itu kayak mana nanti di akhirat? Iya, mereka akan dapat balasan yang baik semua. Bagaimana caranya? Maha suci Allah. Tapi insya Allah kita akan menyaksikannya balasan Allah itu semua. Jadi tidak dizolimi sedikit pun. Ini misal ya.
tumbuhan ini di sini. Kalau sekarang kan kita injak dia, kita babat dia, gitu kan. Nanti di sana dia nggak tersentuh oleh kita. Rasa yang dirasakannya pun semua senang. Jadi itu aja tumbuhan begitu, apalagi kita. Jadi kita itu akan merasakan nikmat itu jauh lebih. Makanya dibilang rahmat Allah di dunia ini cuma 1, di sana 99, bagaimana bayangkan. Sekarang kita misalnya makan nasi dengan lauk rasanya enak. Misalnya enaknya itu 0, berapa misalnya. Nanti di sana nikmat itu nikmat di dunia aja nih. Terus kalau kita sholat, kita menghadap Allah, nikmatnya itu berapa? Masih enakan yang mana ini? Makan nasi dengan lauk yang enak sama ibadah yang khusyuk. Nah ini nanti yang akan dapat balasan nih. Karena nikmat memandang Allah itu memang luar biasa nikmat. Apalagi nanti di sana di surga yang tinggi. Itu memang ya nggak bisa kita bayangkan lah. Jadi intinya kalau kita mengenal Allah, itulah jalan selamat, insyaallah. Kalau belum kita kenal, berusaha untuk mengenal.